Halo rekan-rekan semua ya, ketemu lagi. Kali ini kita bahas tentang properti ya. Ini untuk penjual, tips untuk penjual rumah ya. Jadi ada 6 sikap yang tidak disukai oleh pembeli. Jadi 6 sikap ini kalau kamu memiliki 6 sikap ini kemudian kamu jual rumah, rumahmu tidak akan laku karena sikapmu ini tidak disukai pembeli. Jadi kalau kamu punya sikap ini, rumahmu nggak mungkin laku kan gitu ya. Yang pertama adalah tidak jujur. Nah, jadi orang-orang penjual yang tidak jujur itu udahlah sulit nanti mendapatkan pembeli gitu ya. Misalnya, oh ini rumahnya udah rusak, itu nanti tidak jujur, tetangganya nggak enak, tidak jujur, itu nanti pasti ketahuan. Karena orang kalau mau beli rumah ya, orang kalau mau beli rumah itu pasti lebih detail. Jadi nggak cuma tanyanya ke kamu, tanyanya ke tetangga dan sebagainya. Jadi usahakan kalau kamu jual rumah itu jujur lah, apa adanya. Karena kalau kamu bohong, nanti ketahuan pembeli udah wis nggak bakal pembeli ini mau ya, meskipun kebohongan itu sedikit gitu, nanti kalau pembeli tahu, pembeli akan kabur, nggak akan beli rumahmu gitu ya. Yang kedua, tidak responsif. Nah, ini juga pembeli nggak seneng banget. Jadi beberapa penjual itu tidak responsif. Di WA nggak dibales, balesnya lama, di telepon nggak diangkat, angkatnya lama. Lah tipe-tipe penjual ini nggak disukai oleh pembeli ya. Kalau kamu sebagai penjual rumah, ya harus responsif ya, harus responsif. Kalau ada telepon dari pembeli, segera diangkat. Kalau ada pesan, segera dibalas ya. Penjual yang tidak responsif ini saya jamin susah laku rumahnya karena pembeli itu niat beli rumahnya nggak cuma rumahmu saja gitu loh. Dia punya listing-listing, dia punya rumah-rumah lain yang siap untuk dia beli. Nah, kalau kamu nggak responsif, maka peluang rumahmu akan lebih kecil lagi gitu loh karena pembeli akan bertanya ke penjual-penjual lain yang lebih responsif. Jadi kamu harus responsif. Yang ketiga adalah tidak fleksibel. Nah, ini banyak sekali penjual rumah itu nggak fleksibel gitu loh. Nggak fleksibel dalam segala hal. Misalnya ada orang masuk mau lihat rumah, nggak dibolehin. Ya dari luar aja, nanti kalau cocok baru hubungi aku. Kalau sudah cocok, harganya berapa bilang ke saya. Nanti kalau sudah deal baru kamu lihat-lihat rumah. Lah kayak gitu penjual yang seperti itu nggak disukai sama pembeli. Kalau kamu jual rumah seperti itu nggak bakal laku. Termasuk juga nggak fleksibel masalah harga misalnya. Ditawar marah. Loh ini pasaran segini kalau nggak mau beli ya sudah. Penjual-penjual yang nggak fleksibel gitu susah dapat rumahnya. Nanti pas ditanya, Pak bisa lihat sebentar sertifikatnya atau fotokopi sertifikatnya malah ngamuk. Jadi kamu itu belum tentu beli kok sudah minta lihat-lihat sertifikat lah. Penjual-penjual yang tidak fleksibel seperti itu udahlah rumahnya susah laku ya, rumahnya susah laku. Makanya kalau kamu masih memiliki sikap-sikap itu, rubah sikapmu biar rumahmu cepat laku. Kemudian selanjutnya adalah penjual yang terlalu mendominasi. Jadi ngomong terus, oh, ini gini. Pembeli nggak dikasih kesempatan ngomong, pembeli nggak dikasih kesempatan bertanya, dia terlalu mendominasi percakapan, terus suruh pembeli segala closing, closing, closing. Ini biasanya pembeli kurang suka juga, karena gimana pun pembeli ini kan minta dihargai ya. Jadi kalau kita jual beli rumah itu kan antara penjual dan pembeli ini setara. Nah, kalau penjualnya ngomong terus, pembelinya nggak dikasih kesempatan ngomong, nggak dikasih kesempatan bertanya, ya pembeli kurang suka seperti itu ya. Jadi sebagai penjual yang baik ya harus bisa menyampaikan dan mendengarkan. Jangan cuma terus-terusan ngomong gitu, tapi dengarkan juga. Pembeli ini maunya apa kan gitu. Kalau kamu tahu maunya pembeli dan kamu bisa memenuhinya, kemungkinan dealnya akan semakin besar kan gitu kan ya. Kemudian selanjutnya adalah penjual yang tidak menjaga propertinya. Ini simple, sepele, tetapi pembeli itu tidak suka ya. Melihat kalau rumah itu berantakan, ya, melihat rumah itu kotor, itu nggak suka. Meskipun beberapa penjual itu ada yang berpikir, kalau beli rumah ya apa adanya ini gitu loh. Jadi pas pembeli survei, nanti rumahnya kotor, berantakan, banyak sampah di mana-mana, itu pembeli nggak suka gitu loh. Ya pembeli nggak suka. Jadi kalau kamu pengen jual rumahmu cepat, ya kalau ada pembeli datang survei ya dibersihin rumahmu, ya dirapikan gitu loh. Jadi pembeli kan seger matanya. Nah, kalau sama-sama properti yang sama, yang satunya dibersihin, dirapiin, satunya berantakan, kotor, bau gitu ya, pasti pembeli memilih properti yang bersih gitu loh. Meskipun banyak penjual juga yang mikir lah itu kan urusan dia, kalau dia mau dibersihin ya sudah beli aja terus dibersihin, nggak bisa seperti itu ya, nggak bisa seperti itu. Jadi pastikan kalau kamu jual rumah ya
kamu menjaga propertimu sehingga ketika pembeli datang mau lihat rumahmu itu seneng ya, seneng. Jadi nanti ketika first impression atau kesan pertamanya bagus itu selanjutnya biasanya bagus. Tapi pas kesan pertamanya sudah waduh kok seperti ini, kotor, jorok gitu ya udah pembeli juga males gitu. Tapi banyak masih sikap penjual rumah yang seperti itu tuh banyak sekali, apalagi rumah waris gitu kadang yang anak-anaknya itu kurang merawat sehingga ketika ada orang yang mau lihat itu kondisinya kurang bagus kan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah penjual yang tidak mengerti proses jual beli properti. Nah, ini penting ya. Jadi banyak sekali penjual itu yang tidak mengerti proses jual beli properti. Misalnya sudah deal dengan pembeli. Nah, ini kan berarti sertifikat harus dibawa ke notaris untuk checking BPN dan sebagainya. Nah, ini ngeyel. Banyak sekali penjual yang nggak tahu proses. Terus bilang, ya sudah pokoknya kamu ke sini ya, kamu ke sini nanti di meja ini kamu kasih uang, sertifikatnya kasih kamu selesai. Nggak bisa begitu ya, karena jual beli properti ini ada prosesnya, ada tahapannya, mulai dari checking sertifikat, kemudian akta jual beli, balik nama dan sebagainya. Nah, ini kan ada prosesnya, tetapi banyak penjual, terutama penjual-penjual yang sudah tua atau penjual-penjual yang baru pertama kali menjual propertinya itu nggak ngerti proses. Maunya ya kalau ada pembeli cocok, sertifikat dikasih, ya sudah transaksi selesai, dia pergi. Nggak bisa gitu ya, karena penjual nanti juga harus datang, tanda tangan ke notaris dan sebagainya. Nah, ini adalah sikap-sikap yang tidak disukai oleh pembeli. Ya, saya review lagi. Yang pertama adalah tidak jujur. Kalau kamu tidak jujur kepada pembeli, sekali kamu ketahuan bohongnya, udah pembeli pasti lari ya. Rumahmu sulit laku ya. Kemudian tidak responsif. Kalau kamu tidak responsif, waduh, pembeli ini keburu beli rumah yang lain gitu loh. Makanya kalau ada apa-apa segera direspon, baik WA, panggilan dan sebagainya. Kemudian tidak fleksibel, kaku ya. Pengen menang sendiri, tidak fleksibel, pokoknya harus seperti ini, harganya harus segini, ya itu juga tidak disukai oleh pembeli. Kemudian terlalu mendominasi, bahkan pembeli tidak dikasih kesempatan gitu loh untuk bertanya, bicara, nggak dikasih kesempatan. Kemudian yang kelima adalah tidak menjaga properti, propertinya dibiarin busuk, kotor, bau gitu ya, itu susah lakunya nanti. Dan yang terakhir adalah tidak mengerti proses jual beli rumah. Nah, jadi teman-teman kalau menjual rumah jangan sampai kamu memiliki 6 sikap tadi sehingga rumahmu cepat laku. Karena kalau 6 sikap tadi masih kamu miliki ya, maka yang terjadi rumahmu susah laku gitu loh ya. Ya, bagi teman-teman yang masih bingung, waduh ini masih bingung ini jual rumahnya gimana ya? Kamu bisa menghubungi agen-agen properti yang tentunya kamu harus pinter memilih agen-agen mana yang bertanggung jawab, yang profesional terhadap kerjaannya. Jangan sampai malah kamu memilih agen properti yang salah, yang berakibat apa? Yang berakibat rumahmu menjadi susah laku juga kan gitu ya. Oke, mungkin dari saya sekian saja. Semoga bermanfaat dan kita sambung dengan diskusi-diskusi tentang properti selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.